mobil yang besar. Saking besarnya jadi mirip mobil travel. Namun ini bukan mobil travel. Bahkan sebenarnya makhluk ini berusaha jadi mobil mewah. Berusaha menggapai konsumen yang biasa beli Alphard. Ini adalah Hyundai H1. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Sebenarnya H1 tidak punya leluhur yang pasti. Namun apabila diteliti lagi, H1 terinspirasi dari leluhur-leluhurnya yang sudah ada sebelumnya. Ya, leluhur H1 adalah kakek bernama Hyundai Grace. Yes, sedikit sejarah mengenai Hyundai H1. Hyundai Grace yang sebenarnya adalah rebadge dari Mitsubishi Delica generasi ketiga. Mobil ini dijual pada periode 1986 sampai 2003. Hyundai Grace pernah masuk Indonesia pada tahun 1995 dengan nama Bimantara Aria. Namun sayang sekali tidak banyak unit yang terjual hingga populasinya sangat sedikit. Pada tahun 1997 Hyundai meluncurkan pengganti Grace yang dinamakan Hyundai Starex atau Hyundai H1 atau Hyundai H200. Heran, banyak sekali namanya. Kali ini Hyundai sudah bisa bikin mobil sendiri, tidak rebadge lagi dari Mitsubishi. Walaupun sebagian besar mesinnya masih memakai mesin Mitsubishi. Hyundai H1 generasi pertama ini diproduksi hingga tahun 2007. Sayang sekali generasi pertama tidak dijual secara resmi di Indonesia. Tahun 2007 muncul generasi kedua H1 di dunia. Generasi kedua ini kemudian masuk ke Indonesia pada tahun 2008 dengan dua nama, yaitu Hyundai H1 untuk versi mewah dan Hyundai Starex untuk versi komersial macam mobil travel atau ambulan. Untuk Hyundai H1 awalnya hanya disediakan satu pilihan mesin saja, yaitu 2400 cc bensin. Pilihan trim levelnya adalah GLS dan Elegance untuk yang bisa muat 12 orang dalam 4 baris jok, dan XG untuk varian termewah yang muat 9 orang saja dengan 3 baris jok. Versi keluaran awal ini diimpor secara CBU dari Korea. Kemudian tahun 2010 Hyundai H1 mulai dirakit lokal di Bekasi. Sejak tahun 2010 ini pula ada tambahan satu mesin baru, yaitu diesel 2500 cc dengan variabel geometri turbo. Kami suka turbo. Kemudian Maret 2011 Hyundai H1 mendapatkan facelift yang pertama. Tahun 2012 mendapatkan penambahan satu trim level, yaitu Royale. Merupakan trim level yang termahal yang hanya muat 8 orang saja karena jok baris keduanya menggunakan captain seat atau pilot seat atau Ottoman seat. Kemudian di tahun yang sama tambah lagi satu pilihan, yaitu Classic yang merupakan tipe termurah. Joknya tetap 8 seater, 3 baris, namun tanpa Ottoman seat. Tahun 2014 terjadi facelift kedua pada Hyundai H1. Sejak facelift ini trim level yang tersedia hanya Elegance 4 baris dengan 12 seater, XG 3 baris dengan 9 seater, dan Royale 3 baris dengan 8 seater. Row keduanya itu Ottoman. Kemudian terjadi facelift lagi tahun 2017 dan 2018. Banyak sekali faceliftnya, tidak ganti-ganti model. Tahun 2021 diluncurkan pengganti H1, yaitu Staria. Tapi rasanya kata pengganti itu kurang cocok. Seperti kami bilang di awal bahwa MPV Hyundai hanya terinspirasi dari leluhur-leluhurnya saja. Hyundai H1 belum dihapus dari price list dan masih dijual berbarengan dengan Hyundai Staria. Mungkin untuk menyediakan pilihan bagi orang-orang yang tidak suka dengan bentuk Staria yang anti mainstream. Tapi keren juga. Dan untuk Indonesia selisih harga H1 dan Staria cukup jauh sehingga segmen pasarnya mungkin agak berbeda. Untuk membahas lebih lanjut mengenai Hyundai H1 ini, kami hadirkan spesialis mobil bekas kami, Mamang Ichan. Namun sebelum Anda ketemu mamang-mamang ini, mohon hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Si mamang-mamang itu juga punya channel namanya Auspros Auto, tolong dicek juga agar kami semua bahagia. Ayo mamang. Hyundai H1, jadi panggilnya Hyundai atau Hyundai gitu ya, jangan Hyundai banget gitu ya, Indonesia banget. Tapi ini adalah sebuah merek yang sekarang lagi banyak-banyak ngeluarin model yang keren-keren seperti Staria. Yes, ini adalah cikal bakal Staria dengan bentuk yang besar,
MPV yang besar, 5,1 meter panjangnya, tingginya 1,9 meter, lebarnya 1,9 meter, ground clearance-nya 190 mm, dan panjang wheelbase-nya 3,2 meter, yang menandakan ini adalah MPV yang besar yang dalamnya tuh lapang gitu loh. Nah, ini depannya itu kayak gini, besar. Jadi itu kayaknya mungkin dulu H1, mungkin facelift-nya H2, H3, H4, tapi ternyata enggak. H1 itu mengalami facelift sampai 4 kali. Tahun 2007, tahun 2014, 2017, dan tahun 2018. Banyak sekali. Bedanya di mana? Hanya di grill sama di lampunya. Kecuali yang facelift yang terakhir ya, mirip-mirip seperti VW Caravelle. Nah, di sini bisa dilihat lampunya tuh seperti ini, bold, gede di sebelah sini, lampu jauh di sebelah sini, dan lampu seinnya di sebelah sini. Yes, terus di atasnya lampu kecilnya. Perbedaannya lagi, itu nggak beda ya kalau headlampnya, tapi grillnya beda-beda. Yang pertama kali keluar itu bulat-bulat 2 doang, terus ngeliat Alphard yang rencem gitu ya, depannya tuh banyak banget chrome. Akhirnya Hyundai H1 juga ngikutin. Sampai yang ini facelift kedua tahun 2014 sudah serencem ini gitu ya. Terus juga yang paling rencem lagi adalah tahun 2017, itu paling rencem banget. Di bawahnya ada fog lamp, tapi yang facelift kedua ada yang namanya DRL sebelah sini dengan ada sedikit perombakan di bagian bumper, dan di bawah sebelah sini ada seal plate chrome. Seperti biasa, di atas itu ada 2 buah kecerutan. What the meaning of kecerutan? Dan kap mesinnya tuh ada sedikit kontur yang kalau dilihat-lihat ini mirip seperti Elgrand ya. Kita ke bagian samping. Capek, lihat 5 meter, berapa langkah saya ke belakang. Panjang banget, tapi nggak apa-apa, saya suka banget yang namanya MPV yang gede-gede dan boxy seperti ini. Kaca-kacanya juga gede-gede, tapi sayangnya nggak bisa dibuka secara full. Nah, di sini cuma ada kaca sorong aja kayak Evalia gitu ya, tapi untungnya dia masih bisa muat sampai ke kepalanya tuh enak gitu keluarnya. Terus di sebelah belakang ini ngebukanya cuman kayak zebra lama atau kijang kapsul yang dibukanya cetuk gitu ya. Nah, di sini di H1 itu ada namanya pinggul di sebelah sini yang membuat dia agak sedikit lebih seksi daripada dia memang agak polos gitu ya. Ke depannya itu agak polos. Tapi belakangnya ada pinggulnya. Terus juga di sebelah sini ada pintu geser elektrik yang hanya di sebelah kanan, kiri, sebelah kiri saja, yang sebelah kanan nggak bisa dibuka secara elektrik. Nah, terus saya sukanya daripada Alphard gitu ya, saya seneng ini. Kenapa? Kalau Alphard itu buka pintu, ditutup kayak gini, blur gitu ya, agak-agak geter gitu pintunya. Ini sangat-sangat mantep, blep, mantep banget nutupnya. Terus juga di sini kaca spionnya sudah ada LED-nya, ada simbol VGT yang artinya dia pakai mesin yang variable geometri turbo. Ini nanti saya ceritakan di bagian mesin. Terus juga di velg itu seperti ini, dia dengan profil ban 235 55 ring 18. Enak banget ngeliatnya. Di bawahnya itu ada tambahan daging seperti ini, pakai side skirt. Terus lucunya H1 itu ada antena radio, tapi antena radionya tuh agak-agak nanggung, ditaruhnya di sebelah sana, sebelah kanan. Itu kelihatan di bagian sebelah sini doang, tuh gitu keluar. Kenapa nggak di belakang atau di tengah? Ya, I don't know why. Kita lihat mesinnya sekarang ya. Jadi ini adalah versi yang CRDI, diesel, dan pakai turbo gitu ya. Dan ini adalah berkode A2D4CB. Susah banget ya ngelafalkannya, tapi at least dia punya ruang mesin yang rapi. Akinya gede banget, 75 ampere hours. Dan dia juga punya keluaran tenaga yang gede, 170 PS gitu ya. Dan torsinya itu hampir 400 Nm alias 392 Nm. Gila ini, gede banget. Dan juga saya seneng ya sama H1 gitu ya, walaupun dia mesinnya gede gitu ya, tapi tidak memakan ruang mesin yang gede karena dia maju banget ke depan. Jadi radiatornya tuh berada kira-kira tuh di sekitar sini. Jadi sampai maju banget ke depan yang menghasilkan ruang kabin yang luas. Itulah H1, kerennya. Bagian belakang itu gede banget, lihat, boxy. Tapi untungnya di H1 itu ada topi belakang ya, dengan taillight sebelah sini. Terus juga ada video kamera belakang. Di videonya kayak CCTV dari atas gitu ya, untuk nyorotin ke bawah. Biasanya kan kalau yang lainnya tuh di sini mana lah, ini di sini. Kayak CCTV. Terus juga di sini ada rear defogger, ada wipernya, ada seal plate sebelah sini berwarna chrome, belum tren yang namanya satin silver. Terus di bawahnya juga polosan aja. Nah, dari tahun 2008 sampai tahun 2017 itu bentuknya tuh seperti ini semua persis, tapi tail lampnya atau stop lightnya gitu ya, itu berbeda-beda konfigurasi gitu ya, dipindah-pindahin aja gitu, lampu sennya jadi di atas ya, kayak gitulah.
Nah, terus juga di sini di bawahnya kalau Royale itu harus benar-benar royal. Ada tambahan daging sebelah sini, ada reflektornya, ada 4 sensor parkir dan ada body kitnya. That's it. Perbedaannya nggak beda jauh dari tahun 2008 sampai yang terakhir tuh seperti ini di bagian belakangnya. Satu lagi lengkap banget, lihat. Di keempat sisinya ada identitasnya Hyundai, H1, CRDI, Royale. Di row ke-1 kita dapat seperti ini. Dashboardnya tuh kalau sekarang itu terkesan agak-agak jadul gitu. Tapi nggak apa-apa, walaupun jadul dia masih tetap fungsional gitu. Kenapa saya bilang jadul juga gitu? Karena lihat speedometernya berwarna hijau, itu kayak Panther. Nah, terus juga modelnya seperti ini tuh jadul lah gitu lah. Nah, tapi nggak apa-apa, masih banyak yang bisa kita oprek. Seperti arah semburan AC-nya itu lengkap sampai front defogger. Temperaturnya sampai ada heater, terus fan speednya sampai 4. Di belakang itu masih bisa di setel dari depan untuk double blowernya. Sebelah sini ada tombol hazard dan di sini sayangnya itu pada kosong gitu ya, dummy tombol gitu. Sayang. Terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka, di sini juga ada asbak. Asbak itu mirip Alphard ya, ini mirip Alphard. Di sini ada power socketnya dan di sebelah sini ada cup holder untuk yang di penumpang row ke-1 untuk 2 botol minuman. That's it. Terus di sini ada yang namanya glove box, cukup besar juga. Di sini juga ada yang bagian bawahnya, tapi di bawahnya tuh cukup kecil, hampir sama kapasitasnya dengan yang di atasnya. Terus di sini ada yang namanya jam digital, ada double din audio, terus di atasnya ada tempat penyimpanan untuk apalah gitu ya di sini ya. Stella jeruk. Ini masih bawa-bawa Stella jeruk ya. Terus di sini ada sun visor. Nah, di bagian kanan kirinya juga ada vanity mirrornya dengan lampu. Keren banget. Terus di sini ada tempat kacamata. Terus di sini ini adalah tipe Royale yang artinya adalah 8 seat, XG 9 seat dan tipe yang paling banyak adalah 12 seater. Tapi ini karena ada tipe Royale, jangan bawa banyak-banyak orang untuk memaksimalkan ruang kaki dan penumpangnya biar lega. Nah, kenapa ada 8? Karena di depannya itu bisa memuat 3. Yeay. Walaupun dia captain seat, tapi dia masih buat untuk 1 orang di sini. Jadi ini lebih apet gitu ya sama drivernya. Sini sayang. Dan semuanya kalau tipe Royale seperti ini pakai kulit semua, jadi cukup dingin gitu ya. Dan trim pintunya ini mirip seperti ya Alphard lah, ada 2 layer untuk tempat penyimpanan. Yang paling bawah itu paling besar, yang atasnya agak sedikit kecil untuk mudah dijangkau oleh drivernya. Terus ada notificationnya gitu kan, ada flare warna merah itu kalau dibuka pintunya, itu saya suka banget. Itu adalah fitur-fitur dari tahun 90-an yang sangat bermanfaat. Kemudian di bagian speedometernya kita bisa lihat sangat Panther banget gitu ya. Di bagian tengahnya dia ada speedometernya, sebelah kirinya RPM, sebelah kanannya ada fuel gauge sama gauge temperatur gitu ya. That's it. Ada trip A, trip B, and then di sebelah sini ada tombol-tombol gitu ya. Tombol-tombolnya di sini adalah untuk pengaturan pintunya, mau diaktifkan atau dinonaktifkan si pintu elektriknya. Terus juga ada tombol fog lamp, ada kecerahan si dimmernya si speedometer, dan juga untuk menyalakan lampu kabin tengah. Terus di pintunya di sini ada retract-nya juga, ada electric mirror dan auto up, auto down doang untuk di bagian drivernya. Dah, kita ke belakang. Di row kedua kita dapat kursi pesawat. Mirip-mirip seperti itu, lihat. Ini gede banget, kita bisa selonjoran, padahal saya tuh tingginya 172 cm dengan badan yang sedikit ya lebih kurus daripada mobil lah dikit. Nah ini lihat. Udah nggak usah dihitung lah, headroomnya gede. Dan juga saya senang ya gitu ya di Hyundai H1 gitu ya, walaupun dia nggak ada keyless entry gitu ya, dan juga untuk pengaturan jok ini walaupun dibilang itu pilot seat masih dimaju mundurkan dengan manual, tapi kita dapat otomen gitu. Sandarannya juga keren, jadi kalau kita ngantuk itu kepalanya nggak kemana-mana gitu ya, karena ini nih ganjel gini tuh enak banget ya. Keren kan, balutannya kulit. Udahlah, mau komplain apa lagi di row kedua. Sekarang kita ke row ketiga. Tapi nggak apa-apa. Di row kedua itu masih ada fitur-fitur yang keren. Seperti ini. Double blowernya masih putar-putaran kompor, tapi udah ada temperaturnya sendiri. Terus di sini kita dapat TV, entertainment system. Terus kalau kita di row kedua dapat cup holder di sini untuk nyimpan makanan, juga bisa di sebelah sini. Kurang apa coba di row kedua? Like boss. Di row ketiga itu nggak kalah leganya. Jadi biasanya yang di row ketiga itu ditaruh para asistennya gitu kalau buat bisnis, atau paling belakang tuh biasanya anak-anak. Anak-anak pasti seneng banget karena ruang kakinya tuh gede banget. Dewasa aja
kita bisa selonjoran seperti ini. Udah nggak usah dihitung lagi lah ini berapa gedenya. Headroomnya juga luas. Dikasih cup holder 2 untuk di bagian kanan, dan sebelah kiri itu agak beda. Memang di sini untuk naruh yang panjang-panjang kayak payung gitu ya di bagian sebelah kiri. Tapi memang walaupun selega ini, joknya kulit, ada armrest sebelah sini. Ada armrest dengan cup holder sebelah sini, terus juga untuk headrestnya yang sama dengan yang di row kedua, tapi ada nggak enaknya. Why? Karena tempat duduk kita, itu pantat kita, itu tidak seenak yang dikira. Nah biasanya tuh kalau di belakang kursi itu agak-agak nanjak. Kalau ini nggak flat, dan ini tergolong yang pendek gitu di sebelah sini. Jadi kagok gitu untuk mendapatkan yang posisi yang enak untuk di bagian kakinya, itu aja. Dan ini untuk kursinya yang sebelah sini, ini bisa diangkat kayak bioskop. Oh, terus bisa dimajuin dari sini aja, nggak usah dari belakang juga nggak apa-apa. Bagasinya, nah handle-nya tuh ada di sini, nyumput, dan ini karena gede, bukannya tinggi sekali. Nah segini nih. Oke, ini adalah bagasinya, tapi cukup kecil sih. Tapi kalau ini nggak apa-apa, karena ini bisa dimajur mundurin. Tuh, lihat, wah gede sekali. Atau kalau nggak mundurin, terus kalau nggak pengen lebih gede lagi, ngejeblagin gitu ya. Nah ini kedepanin aja, udah menghasilkan. Ini bisa kasur sih buat duaan, buat 2 orang, cukup lah. Hari ini kita mencoba sebuah H1. Cikal bakalnya Staria. Yes, dia juga punya bodi gambot, panjang 5,1 meter, tapi masih tergolong apa ya, enak untuk dipakai loh. Ya ini memang gede gitu ya, lebar 1,9 meter, tapi masih enak dipakai, manuvernya lincah, dan paling seneng ini tarikannya. Diesel 2500 cc VGT, 140 PS, dan torsinya hampir 400 Nm, dan lebih senangnya lagi dia masih penggerak roda belakang. Inilah menyenangkan dari sebuah H1. Tapi memang dia kodratnya adalah sebuah mobil apa ya, yang tadinya tuh mobil barang gitu ya, makanya luarnya tuh biasa aja, dan dalamnya tuh terasa sangat konvensional sekali. Yes, ini lampu-lampu dashboardnya juga masih berwarna hijau gitu ya, nggak jauh beda dengan Panther gitu. Tapi ya enak dipakai. Ini mobilnya gede tapi tergolong gesit. Visibilitas ke depannya memang tergolong agak sempit ya. Ke depan itu kacanya tuh kayak sempit, pilar A-nya gede, tapi memang udah begitu kiri kanan ini kaca-kacanya itu gede-gede, sampai ke belakang pun tergolong jelas. Tapi ke depannya justru yang agak sempit. Suspensinya memang ya sedikit di bawah dengan mobil Jepangan lainnya, Alphard, Elgrand. Ini sedikit lebih stiff, lebih kaku, tapi kecepatan tinggi. Nah ini dia, lebih enak dipakai, makanya dia apa ya, lebih kayak kerasa nggenggam di aspal tuh lebih enak gitu daripada Jepangan yang lainnya. Tapi itu konsekuensinya memang agak sedikit stiff, mirip-mirip seperti Serena C24 yang zaman dulu, miripnya rasanya miripnya seperti ini. Posisi duduknya itu enak, nyaman, kita ngerasa nyaman, santai. Tapi sayangnya setirnya masih tergolong agak tinggi. Ini walaupun memang ada apa ya, ada yang namanya tilt steering, tapi ini sangat-sangat apa, masih tergolong tinggi. Ini udah paling rendah. Nah, paling rendah, tapi ini setirnya masih tergolong tinggi. Jadi kayak ngegantung gitu, tangan kita tuh nggak kurang rileks untuk ya megangnya tuh di mana, mau ke bawah kagok, mau di sini kagok, mau ke atas ya pokoknya nggak enak. Tapi duduknya tuh nyaman, empuk. Rem yang dipakai dia depannya tuh cakram, belakang cakram ABS, tapi belum ada EBD BA. Terus juga ini menjadi salah satu kekurangan H1, yaitu remnya kurang ngegigit gitu, dan terasa agak dalam kalau kita tekan remnya tuh. Remnya tuh kalau ditekan itu tidak terlalu responsif gitu ya. Ya udahlah, H1 mobilnya gede, remnya ya itu sayangnya di situ sih. Dan juga airbagnya cuma 2, depan dual airbag doang, yang belakang nggak ada.
Kekedapan kabinnya it's so lah. Jadi dengan range harga yang memang dipaksakan di bawah Alphard sama Elgrand, ini tergolong lumayan. Tapi memang traffic noise-nya agak sedikit terdengar. Atapnya keren, tebel. Ini jadi kalau hujan pun nggak begitu berisik. Suara mesin pun tidak masuk. Ini padahal diesel yang harusnya lebih kasar masuk ke dalam kabin, ini enggak. Tapi yang saya suka dari H1 bukan itu semua. Kalau diesel, torsinya kerasa banget, ngisi. Ini mobil gede tapi kenceng banget. Penggerak roda belakang jadi kerasa banget loh. Seriusan, H1. Dan walaupun sekencang ini, H1 tuh dia punya konsumsi bahan bakar atau diesel solar yang tergolong irit gitu. Menyenangkan dari H1 diesel. Kalau bensin kurang, ambil aja yang diesel kalau mau beli H1. Tapi dari tadi ngomong itu saya terlena bahwa sebetulnya H1 itu diciptakan untuk kenyamanan penumpangnya. Ya bukan dari cara nyetir, tapi at least saya bisa menceritakan bahwa H1 yang diesel ini nyaman juga untuk yang nyetirnya. Jarak jauh ini tidak begitu pegel, tapi sayangnya tidak tertolong dengan setirnya. Tapi overall ini merupakan satu pilihan yang tepat kalau pengen van muatnya banyak, besar, ya H1 salah satu pilihannya yang sudah berharga, masuk akal. Jadi Hyundai H1 dia apa ya, karakternya tuh mirip seperti yang punya kelegaan kabin seperti Elf, tapi dia punya kenyamanan seperti Foxy, tapi tidak senyaman Alphard. Tapi Alphard kalah leganya sama H1. Gitulah kira-kira gitu ya untuk sebuah Hyundai H1. Terus juga dia punya power mesin yang gede banget untuk sebuah MPV besar seperti ini. 170 PS, bisa narik dan bisa spin. Bayangin, dia diesel gede, MPV-nya bisa spin, muter. Saking besarnya tenaganya si Hyundai H1. Terus yang saya suka lagi dari Hyundai H1 adalah ini nilai poin plusnya, dia masih pakai RWD atau rear wheel drive. Itu adalah suatu yang keren untuk sebuah MPV gitu. Biasanya kan rata-rata di MPV yang besar sekarang itu udah penggerak roda depan, termasuk Staria aja udah penggerak roda depan. H1 masih penggerak roda belakang. Tapi walaupun begitu, dia mempunyai beberapa minusnya. Minusnya adalah dari fitur-fitur yang biasanya MPV besar seperti ini, saingan-saingannya Jepang-Jepangan gitu, ini nggak ada. Seperti keyless entry, power backdoor, ABS doang, terus juga airbagnya cuma dual airbag doang, yang belakang itu nggak ada di pilotiran, cuma dual airbag doang. Kenyamanan itu, keamanan itu kurang banget. Terus juga remnya agak-agak sedikit agak ngeplong gitu. Ya begitulah Hyundai H1. Terus dari tampilannya, Hyundai H1 itu ya walaupun besar biasa aja gitu ya, karena dia diciptakan dari awal untuk mobil kargo, nggak lebih dari itu. Dalamannya juga sama, interiornya walaupun dia balutannya kulit, tapi that's it. Malah dashboardnya agak-agak sedikit jadul. Nah, dia punya pajak itu sekitar 6 jutaan di daerah Jakarta karena plat B, dan juga dia punya range harganya dari 280 sampai 300 jutaan. Nah, kalau mau ngepo ini namanya H1 ini ada di Auto High. Segera datang ke sini aja. Bro, mengenai Hyundai H1, merupakan suatu mobil yang segmen pasarnya luas sekali. Sulit untuk dikategorikan di satu segmen. Bisa menjadi bunglon. Versi elegans mungkin bisa menyaingi Toyota Hiace. Versi XY bisa menyaingi Toyota Foxy, Biante, dan Serena. Biante? Masih ada ya? Atau tipe Royal, bisa di segmen pasar mendekati Toyota Alphard dan Nissan Elgrand, tapi ya masih jauh sih. Tapi intinya ini mobil sangat serbaguna, bisa untuk angkutan orang banyak atau mewah-mewahan. H1 juga tidak punya kompetitor, apalagi yang pakai mesin diesel, ya selain Sedona. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.